Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan ini, saya mengajak teman-teman untuk belajar tentang penyebaran agama Islam di Indonesia. Adapun tujuan dari video pembelajaran ini adalah teman-teman dapat mendeskripsikan saluran penyebaran Islam di Indonesia. Islam dikenal sebagai suatu agama mayoritas yang dianut penduduk Indonesia. Perkembangan agama Islam tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui proses secara damai, responsif, dan proaktif. Banyak cara yang dilakukan untuk menyebarkan agama dan kebudayaan Islam dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, perdagangan. Yang kedua, perkawinan. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, kesenian. Yang kelima, politik. Yang keenam, tasawuf. Yang pertama, melalui perdagangan, yaitu saluran perdagangan merupakan tahap yang paling awal dalam tahap Islamisasi yang diperkirakan dimulai pada abad ke-7 Masehi yang melibatkan pedagang-pedagang Arab, Persia, dan India. Menurut Tome Pires, sekitar abad ke-7 sampai abad ke-16, lalu lintas perdagangan yang melalui Indonesia sangat ramai. Saluran Islamisasi melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena hampir semua kelompok masyarakat terlibat, mulai dari raja, birokrat, bangsawan, hingga masyarakat turut serta dalam kegiatan perdagangan. Bahkan, raja dan bangsawan menjadi pemilik kapal dan saham. Di beberapa tempat penguasa Jawa yang menjabat sebagai Bupati Majapahit yang ditempatkan di pesisir utara Jawa, banyak yang masuk Islam. Bukan karena hanya faktor politik dalam negeri yang sedang goyah saja, tetapi karena faktor hubungan ekonomi dengan pedagang-pedagang Muslim. Perkembangan selanjutnya, mereka kemudian mengambil alih perdagangan dan kekuasaan di tempat-tempat tinggalnya. Yang kedua, melalui perkawinan. Para pedagang lama-kelamaan mulai menetap, baik untuk sementara maupun permanen. Lambat laun, para pedagang ini membentuk perkampungan-perkampungan yang dikenal dengan nama Pekojan. Dari sudut ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Namun, proses ini tidak begitu mudah, mengingat perkawinan dengan orang penganut berhala dianggap kurang sah. Karena itu, wanita tersebut harus masuk Islam terlebih dahulu. Hal ini dapat dijalankan dengan sederhana karena tidak memerlukan upacara, cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat saja. Setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan mereka makin luas. Akhirnya, timbul kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan Muslim. Dalam perkembangan berikutnya, ada pula wanita Muslim yang dikawini oleh keturunan bangsawan. Tentu saja setelah mereka masuk Islam terlebih dahulu. Jalur perkawinan ini jauh lebih menguntungkan apabila
antara saudagar muslim dengan anak bangsawan atau anak raja dan anak adipati, karena raja dan adipati atau bangsawan itu kemudian turut mempercepat proses Islamisasi. Demikian yang terjadi antara Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila. Dalam beberapa babat diceritakan adanya proses ini, misalnya Maulana Ishak menikahi putri Blambangan dan melahirkan Sunan Giri. Dalam babat Cirebon diceritakan perkawinan antara putri Kawunganten dengan Sunan Gunung Jati. Babat Tuban menceritakan tentang perkawinan antara Raden Ayu Teja, putri Adipati Tuban, dengan Syekh Ngabdurrahman. Yang ketiga, yaitu melalui pendidikan. Para ulama, kiai, dan guru agama sangat berperan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Para tokoh Islam ini menyelenggarakan pendidikan melalui pondok pesantren bagi para santri-santrinya. Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing atau berdakwah ke tempat tertentu mengajarkan Islam. Pesantren yang telah berdiri pada masa pertumbuhan Islam di Jawa antara lain pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di Ampel Denta Surabaya dan Sunan Giri di Giri. Keluaran pesantren ini banyak nanti yang diundang ke Maluku untuk mengajarkan agama Islam. Yang keempat, melalui kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Dikatakan Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi ia meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana. Tetapi dalam cerita itu disisipkan ajaran nama-nama pahlawan Islam. Sementara untuk musik banyak dilakukan oleh Sunan Bonang. Karyanya yang paling populer itu yaitu Tomboati. Kesenian-kesenian lainnya juga dijadikan alat Islamisasi seperti sastra, ya kayak hikayat, abad, babat dan sebagainya, ya, seni bangunan dan seni ukir. Yang kelima, melalui politik. Kekuasaan raja memiliki peranan sangat besar dalam proses Islamisasi. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka secara tidak langsung biasanya rakyat mengikuti jejak rajanya. Dengan demikian, setelah agama Islam mulai tumbuh di masyarakat, kepentingan politik dilaksanakan melalui perluasan wilayah kerajaan yang diikuti dengan penyebaran agama. Contohnya, Sultan Demak mengirimkan pasukannya di bawah Fathahillah untuk menduduki wilayah Jawa Barat dan memerintah untuk menyebarkan agama Islam. Contoh lainnya di Maluku dan di Sulawesi Selatan. Kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Di samping itu, baik di Sumatera dan di Jawa maupun di Indonesia bagian timur, kemenangan kerajaan Islam secara politis banyak menarik penduduk kerajaan non-Islam itu akhirnya masuk Islam. Yang terakhir yaitu melalui tasawuf. Tasawuf ini merupakan ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah dan dikaitkan dengan mistis atau magis, ya,
sehingga nanti memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan Allah itu sendiri dan memperoleh ridhonya. Saluran tasawuf termasuk yang berperan membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena sifat tasawuf yang memberikan kemudahan dalam pengkajian ajarannya karena disesuaikan dengan alam pikiran masyarakatnya. Bukti-bukti mengenai hal ini dapat kita ketahui dari sejarah Banten, Babak Tanah Jawi, dan Hikayat Raja-Raja Pasai. Tasawuf masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi, dan mazhab yang paling berpengaruh adalah mazhab Syafi'i. Dari proses penyebaran agama Islam ini juga tidak bisa dilepaskan dari peran para wali songo. Mari kita berkenalan dengan para wali songo ini, teman-teman. Yang pertama yaitu Sunan Gresik, yang biasa kita kenal dengan Maulana Malik Ibrahim, yang kabarnya berasal dari Persia, kemudian berkedudukan di Gresik. Yang kedua yaitu Sunan Ampel, yang semula bernama Raden Rahmat. Ia ini berkedudukan di Ngampel, Surabaya. Yang ketiga yaitu Sunan Bonang, yang semula bernama Makdum Ibrahim, putra Raden Rahmat yang berkedudukan di Bonang dekat Tuban. Yang keempat yaitu Sunan Giri yang merupakan murid dari Sunan Ampel yang semula bernama Raden Paku yang berkedudukan di dekat Giri dekat Gresik. Berikutnya yaitu Sunan Derajat yang semula bernama Masimunat, putra Raden Rahmat yang berkedudukan di Derajat dekat Sedayu, Surabaya. Lalu berikutnya yaitu Sunan Kalijaga yang semula bernama Joko Said yang berkedudukan di Kadilumu dekat Demak. Lalu Sunan Kudus yang semula bernama Udeng, berkedudukan di Kudus. Lalu Sunan Muria yang berkedudukan di lereng Gunung Muria di daerah Kudus. Yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati yang semula bernama Fatahila yang berasal dari Samudra Pasai, dapat nanti merebut Sunda Kelapa dan Banten, kemudian menetap di Gunung Jati dekat Cirebon. Demikian dulu teman-teman video tentang penyebaran agama Islam di Indonesia. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ingat loh yuk, video pembelajaran ini bukan satu-satunya acuan belajar teman-teman. Silakan untuk senantiasa mencari referensi-referensi lain guna memperkaya pengetahuan teman-teman semuanya, khususnya tentang penyebaran agama Islam di Indonesia. Akhir kata, salam semangat, salam Loyola. Terima kasih teman-teman.